فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bulan Ramadan jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala disebut Syahru as-sabr wal musabarah wa al-mujahadah. Ramadan ini adalah bulan kesabaran dan bulan perjuangan. Dan termasuk dari kesabaran dan perjuangan seseorang yang masuk di dalam bulan Ramadan adalah dia seorang hamba, dia menyabarkan dirinya dari apa? Melepaskan pandangan. Dia tahan, dia bikin dirinya betul-betul bersabar dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Dia menjihadi dirinya. Ya, dia berjuang, dia menjihadi dirinya untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah telah merintahkan di dalam Al-Qur'an, dan ini adalah tuntutan keimanan dan tuntutan dari muraqabah, di mana Allah berfirman di surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31, kita sering dengar ayatnya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Allah katakan, bilang sama mereka Muhammad, katakan kepada mereka Muhammad, yaitu orang-orang beriman, agar mereka menundukkan pandangan mereka, dan juga menjaga kemaluan mereka. Digandengkan antara pandangan dengan kemaluan, karena biasanya awal mula terjadinya zina itu adalah diawali dengan pandangan. Kemudian yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka perbuat. Bukan hanya orang beriman, tapi orang mukminat, wanita-wanita beriman juga, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ila akhiril ayat. Dan katakan pula kepada orang-orang beriman wanita, wahai Muhammad, agar mereka juga menundukkan pandangan. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang dituntut untuk menundukkan pandangan, akan tetapi kaum wanita juga dituntut untuk menundukkan pandangan, menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, kehormatan mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, atau ada penjelasan Imam Ibnu Katsir yang bagus tentang ayat ini. Antum bisa cek, agak lumayan panjang di situ. Beliau berkomentar tentang ayat ini, antum bisa cek kalau ada yang punya kitabnya, untuk memperluas penjelasan tentang ayat ini. Sebagian salaf mengatakan, yang mencintai Subhanahu wa taala, man hafidha basarahu awrathahu Allahu nuran fi basiratihi. Barang siapa yang menjaga pandangannya, maka Allah akan warisi bagi dirinya itu nuran, cahaya, fi basiratihi. Basirah itu artinya kecerdasan, pengetahuan. Dalam artian orang kalau menjaga pandangannya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia menjadi hamba yang cerdas, mudah paham, mudah ngafal, mencintai Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau orang melepaskan pandangannya, jelalatan dan seterusnya, melihat kepada hal-hal yang haram, maka otomatis juga hafalan dia, kecerdasan dia akan berkurang. Itu konsekuensinya. Jadi kata para ulama, sebagian salaf mengatakan, siapa yang menjaga pandangannya, maka Allah akan wariskan cahaya pada basirahnya. Makin cerdas dia, makin banyak pengetahuannya, makin nambah ilmunya, karena dia menjaga pandangan. Dikarenakan itlaqul basar, melepaskan pandangan, terutama khususnya pada hal-hal yang haram, itu adalah bentuk maksiat. Dan kita tahu ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak mungkin diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kemudian ikhwatul Islam yang cintai karena Allah Tabaraka wa taala, menariknya dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kita sebagai hamba ini lemah. Tidak mungkin kita untuk 100% betul-betul bisa menahan diri dari
ya melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang bisa selamat secara 100%. Makanya kalau kita lihat ayatnya tadi, ya Allah katakan apa? Ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Tidak dikatakan yaghuddu absarahum, tapi yaghuddu min absarihim. Ya, ada kata-kata min menunjukkan sebagian. Dalam artian bahwasanya apa? Seorang tidak mungkin untuk dia terbebas ya secara 100% dari melihat perkara yang haram. Hatta sebagian sahabat juga apa? Ya, apa? Terjerumus atau ya kadang apa? Melihat kepada perkara yang tidak boleh untuk dilihat, yang dilarang untuk dilihat, dalam artian misalnya perempuan yang bukan mahram misalnya. Ya, yang kemudian ya mereka ketika tidak sengaja mungkin ya melihat ya kali yang pertamanya, maka apa? Diperintah dalam sebagian kasus seperti Ali bin Abi Thalib misalnya, diperintah oleh Rasulullah SAW untuk dia memalingkan pandangannya untuk kali yang keduanya. Kadang-kadang kita mungkin terjadi ketika kita di jalan atau apa, langsung pandangan kita melihat kepada seorang wanita tanpa sengaja misalnya, maka apa? Segera kita ya hindari ya dari melihat atau memandang wanita tersebut terus-menerus. Sebagaimana Rasul katakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam hadis Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, "Ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrah, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah." Wahai Ali, jangan kau ikuti pandangan yang pertama itu dengan pandangan berikutnya. Ya. Karena untuk pandangan pertama itu laysat laka, maksudnya kau enggak berdosa artinya. Kau enggak berdosa dengan pandangan yang pertama yang kau enggak apa? Kau enggak sengaja tersebut. Tapi untuk yang kedua, awas. Berarti yang kedua adalah apa? Dosa yang mencintai surah ta'ala. Sebagian orang dia begitu melihat sekali, ya ingin berulang-ulang, menikmati dia melihat ya wanita yang mungkin ya bukan ya mahram bagi dia, ya wanita yang enggak halal bagi dia nikmati melihatnya, waliyadzubillah. Ya. Jadi ya Allah katakan ya apa? Yaghuddu min absarihim, sebagian dari pandangan mereka, karena enggak mungkin orang secara totalitas 100% menghindari dari melihat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia pernah melihat perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, namun setelah itu dia lihat pertama, kebetulan tidak sengaja, setelahnya itu dituntut untuk dia menahan diri, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang harus dijaga terutama ketika dia dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan adalah selain pandangan adalah pendengaran. Dia jaga pendengarannya, jangan sampai dia dengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengar nyanyian, ya, mendengarkan musik misalnya, atau ghibah, ya, hal-hal yang berbau dusta, namimah, adu domba, dan yang lainnya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menghindarkan hal-hal yang ya berbau ghibah, berbau namimah yang banyak bicarakan mungkin di majlis-majlis, maka dia jauhkan dirinya, apalagi di bulan Ramadan. Jangan sampai dia duduk-duduk di majlis yang di situ ada ghibah, ya. Makanya kalau orang kebetulan berada di majlis atau tempat kongko-kongko atau duduk yang di situ ternyata ada orang yang menggibah, menggunjing dan seterusnya, maka kewajiban dia adalah untuk apa? Segera dia tinggalkan majlis tersebut. Kalau dia tidak bisa meninggalkan majlis tersebut, ya, tempat tersebut, maka dia berusaha bagaimana caranya supaya judul pembicaraan yang ada di majlis tersebut dirubah, gitu kan. Dialihkan ke pembicaraan yang lain supaya ya ghibah tersebut tidak berkelanjutan. Mencintai Subhanahu wa taala. Ya, majlis ghibah tersebut, majlis maksiat tersebut tidak berkelanjutan. Dia berusaha untuk memalingkan pembicaraan ke pembicaraan yang lain. Nah, kalau seandainya dia tidak mampu untuk merubah pembicaraan tersebut, maka apa? Di waktu itu mau nggak mau dia mesti apa? Dia mesti meninggalkan apa? Majelis tersebut, tempat duduk-duduk yang di situ ada kemaksiatan berupa ghibah, namimah dan seterusnya, kata-kata yang kotor diucapkan, kata-kata yang porno diucapkan di situ, segera ditinggalkan. Ya, karena ya orang yang berbicara, yang menggibah dengan orang yang dengar walaupun nggak ngomong, dengar doang gitu.
itu kata para ulama syarikan fil itsm. Itu berserikat dalam dosa. Ya. Mencintai SWT. Enggak ada usaha dari dia untuk dia bisa merubah dan menghentikan ghibah tersebut misalnya. Asyik dia dengar malah pembicaraan tentang ngomongin orangnya, ya, ngomongin orang lain, yang ghibah orang lain dan seterusnya. Ya, ada orang-orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri di majelis tersebut misalnya, dia asik mendengarnya, seru nih. Tidak ada usaha untuk dia mengingkari. Ya, maka orang ini telah bersekutu dalam dosa dengan orang yang bergibah tersebut. Maka jangan dia jadikan telinganya menikmati, ya, pembicaraan yang berbau ghibah seperti itu, yang mencintai SWT. Ya, untuk bayangkan kalau seandainya Allah, ya, mencabut pendengaran kita misalnya, mencabut mata kita misalnya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, di saat kita diam, ya, tidak ada usaha untuk merubah atau menjadikan, ya, maksiat berupa ghibah itu berhenti dan terus malah menikmati. Kalau Allah ambil pendengaran kita gimana? Maka bentuk syukur kita terhadap, ya, nikmat pendengaran, nikmat mata dan yang lainnya adalah apa? Kita berusaha untuk tidak menggunakannya pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala. Kita syukuri nikmat telinga ini dengan kita berusaha mendengar hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena manusia sebagian jemaah puasa mulut dia dari makan dan minum, ya, dari makan minum puasa dia, tapi masya Allah di hari yang sama, ya, dia tidak berpuasa dari bangkai saudaranya sendiri. Dengan apa? Ghibah. Ramadan juga ghibah, lanjut aja gitu, lancar aja. Sebagian manusia seperti itu, ya. Makan minum enggak, puasa mulutnya dari makanan dan minuman, tapi enggak puasa mulutnya dari memakan bangkai saudaranya sendiri dengan cara apa? Menghibah, ya. Hati-hati jemaah cintai semua. Ghibah ini, ya, perkara yang tidak main-main, ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah tabarak wa taala, ada hadis yang dibawakan oleh Ustaz rahimahullahu taala di sini, ya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini populer sekali, sering kita dengar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta. Ya, puasa-puasa juga bohong. Puasa-puasa juga dusta. Dan dusta ini adalah perkara yang sangat dibenci oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berbohong ini perkara yang sangat dibenci oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita seumur hidup belum pernah berbohong, walau bohong ringan. Sallallahu alaihi wasallam. Walau kudzaibah, walaupun bohong kecil gitu. Ya. Bahkan dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ibunda kita katakan, "Idza tala ala ahadin min ahli baitihi yakdzib, ya, falam yazal mu'ridan anhu hatta yuhditha taubah." Apabila beliau melihat atau mendapatkan ada seorang dari ahlul bait pernah bohong, mungkin cucu atau siapa, mungkin ada yang bohong dari ahlul bait, maka beliau senantiasa berpaling dari orang tersebut, dari ahlul bait tersebut. Beliau cuekin, nggak mau diajak bicara, nggak mau tegur, sampai dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari bohong tersebut. Mencintai sunnah. Saking nggak sukanya Nabi dengan bohong, ya, yang Rasul mewanti-wanti, iyyakumul kadzib, awas kalian dari bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Bohong mengantarkan kepada dosa dan dosa mengantar kepada neraka, ya. Apatah lagi di dalam bulan Ramadan. Mencintai sunnah, luar Ramadan saja haram, nggak boleh, apalagi bulan Ramadan. Orang sampai ada yang masih bohong di bulan Ramadan, kelewatan. Hati-hati. Nabi bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, bohong, ya, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minum. Maksudnya apa? Nggak butuh kepada puasanya. Puasanya sah nggak? Sah. Tapi apa? Bisa jadi nol pahala. Waliyadzubillah. Bisa jadi nol pahala. Yang mencintai sunnah.
Ya, kalau dia tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan seperti ini, yaitu qaulaz zur, berbohong, berdusta, masuk juga syahadatuz zur, persaksian palsu dan seterusnya. Ya, mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Sebagian riwayat menyebutkan tambahan lafal wal jahl. Ya, dalam sebagian riwayat malam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahl wal jahla. Ya, sebagian riwayat menambahkan lafal wal jahla, dia tidak bisa meninggalkan perbuatan jahal. Ya, jahal itu memiliki dua makna. Ya, bisa berarti adamul ilmi, bisa bermakna adamul hilmi. Ya, jahal bisa berarti adamul ilmi, enggak adanya ilmu, bodoh namanya, jahal namanya, adamul ilm. Tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Ya. Yang kedua, al-jahal bisa bermakna adamul hilmi. Ya, tidak punya sifat sopan santun gitu. Ya, puasa-puasa kurang ajar, puasa-puasa apa ya? Ya, apa bahasa? Petakilan, ya. Apa lagi bahasanya? Puasa-puasa sikapnya kayak preman dan seterusnya. Enggak ada bedanya. Ya. Itu jahal namanya, adamul hilm. Ya. Tidak memiliki tata krama yang baik, sifat sopan santun dan seterusnya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikit-dikit pengen berantem, dikit-dikit pengen main hajar-hajaran, itu jahal. Ya. Maka orang yang seperti ini Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minum, alias enggak butuh sama puasanya. Walaupun puasanya sah. Sekedar bara'atul dhimmah, sekedar lepas apa? Kewajiban, tapi bisa jadi dia kosong pahala, dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Ada ucapan Amr bin Kulthum rahimahullah yang mengatakan ala la yajhalanna ya ahadun alaina fanajhala fawqa jahlil jahilina. Ya. Dikatakan ketahuilah janganlah seseorang apa berbuat jahil kepada kami. Maksudnya ya jahalanna ai ya ya'tadi alaina. Jangan sampai dia ada seorang yang melakukan perbuatan lewat batas kepada kami, kurang ajar sama kami dan seterusnya. Ya, melakukan hal-hal yang tidak sopan terhadap kami. Takutnya kami nanti ya melakukan perbuatan kejahilan, kurang ajar, melebihi kurang ajarnya orang-orang jahiliyah, gitu kan. Ya, jadi jahal bisa bermakna ya ta'addi alal akharin, maksudnya melakukan perbuatan yang kurang ajar kepada orang lain, menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, ya, mencintai sunnah, tidak membuat tidak nyaman orang lain, macam luas makna daripada al-jahl itu. Maka orang yang melakukan ucapan zur, dusta dan melakukan perbuatan-perbuatan jahal, ya, beringas, ya, petakilan dan yang lainnya, kurang ajar dan seterusnya, itu Allah enggak butuh kepada puasanya. Yang mencintai sunnah. Itu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, Al-Ustaz menyebutkan yang ke-8 rahimahullah, menjaga anggota badan dari perkara terlarang. Seorang muslim dan muslimah wajib menahan akal dan hatinya dari memikirkan dan meyakini perkara yang haram dan sesat. Menahan matanya dari memandang yang haram, menjaga telinganya dari mendengar yang haram, menahan lisannya dari berkata yang haram, dan menjaga kaki dari melangkah ke tempat yang haram, terlebih lagi di bulan Ramadan, kata beliau. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'." Ya, Nabi bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada bagian dari puasanya kecuali hanya dapat apa? Al-ju', lapar saja. Sebagian riwayat wal atash, hanya dapat apa? Dapat lapar dan dahaga. Ada tambahannya wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang qiyamul lail di malam hari, dia tidak dapat apa-apa dari qiyamul lailnya kecuali hanya begadang doang. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan apa? Dia tidak bisa meninggalkan perkara-perkara yang apa? Yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Itu menjadi sebab puasanya itu sia-sia. Dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Atau bisa jadi karena dia tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu, dalam melakukan amalan, atau disebabkan dia sekali lagi terjerumus dalam perkara yang haram, sehingga dengan sebab itu puasa dia tidak ya bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang dia dapat hanyalah
lapar dan dahaga, atau qiyamul lailnya juga sia-sia, ya, hanya capek doang, hanya ta'ab saja, hanya capek, hanya begadang saja, namun tidak mendapatkan pahala dari qiyamul lailnya. Sayang, jemaah cintai, merugi sekali orang yang seperti itu. Siapa yang mau rugi dalam berbisnis? Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, dalam berbisnis siapa yang mau rugi? Gak ada orang mau rugi, semua orang mau untung. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita juga ya di Ramadan ini adalah tujarul akhirah. Kita ini adalah pembisnis akhirat. Kita nggak mau rugi di bulan Ramadan ini. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala dengan kosong pahala. Ya, dengan sebab kita nggak bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, mata nggak dijaga, telinga nggak dijaga, lisan nggak dijaga, akhirnya dia merugi. Dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ramadan berlalu, orang panen pahala, dia malah ya tidak panen apa-apa, merugi. Dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Wa man zara'al hububa wa ma saqaha ta'wahu nadiman yaumal hasadi, kata pujangga. Barang siapa yang menanam benih tapi dia tidak merawatnya, maka dia akan menyesal di hari orang panen. Jangan sampai kita di akhir Ramadan orang meraih ketakwaan, level takwa, kita malah ya tidak mendapatkannya, rugi. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mungkin terakhir atau dua lagi ya, singkat-singkat insyaallah taala. Yang kesembilan beliau letakkan menjaga lisan. Ini lebih khusus lagi beliau sebutkan menjaga lisan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan mesti dia betul-betul tahan tulisan. Jaga betul-betul tulisan yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Karena lisan ini gimana ya? Dia nggak ada capeknya jemaah. Kalau anggota yang lain bisa capek ya, ngapa-ngapain bisa capek. Lisan ini mau berhari-hari juga nyeloteh nggak ada capeknya. Soalnya ya, subhanallah. Maka betul-betul kita berusaha untuk jaga nih urusan lisan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini juga hadis yang ya sering kita dengar. Hadis Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perisai dari dosa, ya perisai dari neraka gitu kan. Ya. Mencintai semua. Puasa itu adalah junnah, perisai yang akan menjaga seseorang. Ya, perisai itu kan untuk nangkis, untuk menjaga diri supaya nggak kena ya sabatan pedang dan seterusnya atau panah dan yang lainnya. Sama, puasa itu disebut Nabi junnah, yaitu perisai, menjaga kita dari dosa. Ya, jadi hendaknya orang yang puasa itu jauh dari perbuatan dosa, cuma cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang dengan sebab itu juga dia akan jauh dari neraka. Orang puasa sehari saja berapa jarak mukanya dari neraka? 70 kharif, 70 tahun jarak mukanya itu dengan neraka orang yang puasa sehari saja. Bagaimana kalau 30 hari? Subhanallah, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu kata Nabi adalah perisai. Ya, fala yarfuth. Maka kalau orang lagi puasa, jangan dia berkata-kata yang kotor, ya. La yarfuth, kata-kata yang ya berbau porno dan seterusnya, ya. Nista, kotor, badhi, fahish gitu. Jangan. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hindarkan itu. Kata-kata yang enggak pantas gitu kan. Kadang-kadang anak-anak muda itu, Allah musta'an, kecuali yang Allah rahmati ya, mudah sekali keluar kata-kata kotor dari lisannya, rafath gitu kan. Ya, bahkan tidak malu-malunya berbicara hal-hal yang terkait tentang hubungan ya suami istri dan seterusnya. Rafath, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sedang berpuasa hendaknya dia jaga betul tulisan. Jangan sampai dia berucap kata-kata yang rafath, ya. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala yajhal. Ya, jangan juga dia melakukan perbuatan kebodohan, jahil. Ya. Tadi kita udah jelaskan makna jahil itu. Dhiddul hilm, lawan daripada ya, sopan santun, lawan daripada tata krama yang baik, akhlak yang baik. Itu jahil. Ya, dalam sebagian riwayat ada tambahan wala yaskhab. Jangan teriak-teriak gitu. Enggak ada butuh, enggak ada hajat, teriak-teriak lagi puasa, aku teriak-teriak, ngangkat suara kencang dan seterusnya. Jangan. Orang puasa enggak pantas untuk teriak-teriak. Ya, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul ya inni shaim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila ada seseorang yang menyerang dia au syatamah, atau mencerca dia, mencaci dia, maka hendaknya dia berkata inni shaim.
Kata para ulama jelaskan inni saim di sini mengingatkan dirinya pertama. Ya, ketika dia bilang inni saim, sabar. Dicerca orang mau diserang orang, diingatkan dirinya pertama, inni saim. Aku lagi puasa nih. Enggak boleh apa? Enggak boleh membalas, enggak boleh ngelawan dan seterusnya. Aku lagi puasa. Ingatkan dirinya, inni saim. Yang kedua adalah mengingatkan orang tersebut. Sorry Mas, saya lagi puasa. Ya, jadi inni saim di sini mengandung dua makna, yaitu apa? Mengingatkan dirinya dan mengingat siapa? Mengingatkan orang yang mau mencerca dia, menyerang dia tersebut, mencintai agar dia berhenti. Dan juga dia mengingatkan dirinya yang pertama supaya tidak membalas gitu, mencintai SWT. Segitunya puasa mendidik kita jemaah. La ilaha illallah. Kalau kita betul-betul renungkan nih potongan hadis ini, luar biasa puasa itu mendidik kita jemaah. Mendidik kesabaran, menahan diri, ya akhlak yang mulia dan seterusnya. Ingetin diri, ini shaim. Lagi puasa aku. Nggak boleh yang ya ngamuk-ngamuk, main kamplang aja, main jagur aja, main hajar saja. Enggak. Ini shaim. Dan sekaligus juga mengingatkan lawannya tersebut, ya, bahwasanya saya lagi puasa Mas, nggak bisa berantem, nggak boleh berantem, kita lagi puasa dan seterusnya. Cintai sunata. Ya. Dan para ulama mengingatkan kita dalam nasihat-nasihatnya terkait tentang jaga lisan ini. Sebagian mereka ada yang mengatakan ibbit lisanaka wa illa khasirta siyamaka. Ibbit lisanaka wa illa khasirta siyamaka. Tahan lisanmu, jaga lisanmu itu, kalau enggak rugi puasamu itu. Ya. Dalam artian bisa jadi kau kosong pahala nanti. Rugi puasamu itu. Ibbit lisanak, jaga lisanmu, kalau enggak rugi puasamu. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada kisah yang menarik tentang maksudnya perkara lisan ini, ya, menunjukkan perkara lisan ini perkara yang berat, perkara yang enggak main-main. Jangan cintai Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada seorang pujangga mengatakan, ihfadz lisanaka fatubtala innal balaa muwakkalun bil mantiqi. Syahidnya ada pada awal syair. Bahwasanya apa? Ihfadz lisanak, jaga lisanmu, kata seorang pujangga. Fatubtala. Karena kalau nggak dijaga itu kau bakal diuji gitu. Pasti ada efek buruk yang akan kembali kepada dirimu kalau kau nggak jaga lisan gitu kan. Masalahnya innal balaa muwakkalun bil mantiqi. Biasanya bala petaka itu diwakili oleh apa? Oleh ucapan. Jadi berusaha ngomong yang baik. Kisah yang mungkin sering kita dengar adalah kisahnya sahabat Hilal bin Umayyah radhiyallahu taala anhu yang pernah mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, gimana kalau ada laki-laki mendapatkan ya istrinya bersama laki-laki lain?" Ya, maksudnya apabila ada orang yang mendapatkan, seorang laki-laki mendapatkan dengan istrinya ada laki-laki lain berduaan dan seterusnya, yang ya condongnya biasanya kalau laki-laki berduaan sama perempuan yang bukan mahramnya ya mencurigakan gitu kan. Kemudian dibunuhnya laki-laki tersebut, maka kalian bunuh juga laki-laki tersebut. Kalian hukumi, engkau hukumi, dibunuh juga laki-laki tersebut. Ya, maksudnya ketika ketika laki-laki ini kalap misalnya ngelihat istrinya sedang sama laki-laki lain, kok dia bunuh misalnya laki-laki tersebut. Teman serongannya itu misalnya dibunuh, maka apa? Antum juga hukumi orangnya yang membunuh si suami ini dibunuh juga. Paham maksudnya? Dikisos. Mencintai kayak gitu. Ya, gimana nih? Gitu. Padahal itu hal yang belum terjadi, jangan mencintai sunata. Menunjukkan bahwasanya kadang takdir itu diwakili oleh ucapan lisan. Maka kalau ngomong hati-hati jemaah. Ini kan enggak terjadi apa-apa, enggak ada kasus terjadi. Cuman dia nanya sesuatu yang belum terjadi gitu kan. Gimana kalau ada orang lihat laki-laki ngelihat istrinya bersama laki-laki lain? Kan ya istirahat. Seandainya sekiranya terjadi, padahal belum terjadi gitu. Tapi dia ngomong seperti itu, awas hati-hati. Kadang-kadang takdir terwakili oleh ucapan. Ternyata apa jemaah? Ternyata istrinya sendiri dia dapatkan bersama laki-laki lain. Terjadi kepada dirinya sendiri. Maka hati-hati. Jaga lisan ini, jangan cintai Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngomong berusaha ngomong yang baik, apalagi kita di bulan Ramadan. Jangan sampai ngomong yang ya tidak baik. Jangan cintai. Takutnya kata orang ya, bahkan dalam sebagian riwayat ya, takutnya malaikat ngaminin. Jangan cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terjadi, akhirnya dia menyesal. Jangan cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu ya para ulama kalau di bulan Ramadan itu jemaah mereka
ya disebutkan oleh para ulama bahwasanya mereka itu mensedikitkan ngomong kalau di bulan Ramadan. Sedikit ngomong, nggak mau banyak ngobrol, ngomong gitu. Menghindar dari banyak ngomong. Ya, para ulama tersebut. Bahkan mereka menghindari banyak ngomong itu dengan banyak-banyak di masjid mereka mencintai. Supaya nggak terlalu banyak interaksi dengan manusia, akhirnya ya ngomong kemana-kemana mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mereka nggak mau rugi soalnya. Antum saya kasih satu ilustrasi begini. Antum bangun satu gedung tinggi, hotel mungkin tinggi sampai berapa 60 lantai mungkin tinggi, misalnya berapa lantai antum bangun, mewah, megah, insyaallah. Cuman sebab ada kesalahan sedikit gitu ya. Kesalahan sedikit dari pihak arsiteknya mungkin atau tukangnya mungkin. Akhirnya apa? Bangunan tersebut menjadi apa? Ambruk. Ada di Jakarta kiri jalan apa namanya? Saadiah? Hah? Saidah? Masih ya sekarang? Oh, itu doyong ya? Gak berani ditempel ya, Zat. Coba. Akhirnya rugi nggak tuh? Rugi berlipat-lipat nggak tuh kira-kira? Yang punya. Oh, pastinya. Allahu Akbar. Jangan sampai kita udah bangun Ramadan ini 30 hari yang mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita hancurkan dia hanya dengan perkara-perkara apa? Nggak jaga lisan, nggak jaga mata, nggak jaga telinga. Kan rugi nggak jemaah? Ya. Ini orang urusannya dunia, rugi dia. Tapi wallah lebih besar kerugian orang yang dia bangun Ramadannya selama 30 hari atau 29 hari, sebulan lah gitu ya. Cuman dia rusak, dihancurin Ramadannya tersebut hanya dengan hal-hal yang seperti ini. Gara-gara dia tidak menjaga lisan, tidak jaga mata, tidak menjaga telinga dan anggota yang lain. Hati-hati, kita nggak mau jadi orang yang rugi. Jemaah cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala.